Hai guys, welcome to Gulita Bilu. Jadi ini gue beli itu ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat, ini adalah webcam terbaru. Jadi webcam gue yang lama kan ada tuh, cuma ya buat itu guys, nggak terlalu bagus gitu, nggak kinclong. Nah, gue beli yang baru gitu. Nah, dan ini adalah webcam dari merek EYD. Kalau kalian tahu EYD itu adalah ejaan yang disempurnakan ya teman-teman ya. Jadi bukan guys. Di sini tulisannya Enjoy Your Digital Life. Jadi EYDL gitu ya. Dan merek ini sebenarnya gue nggak tahu mereknya sebenarnya. Dia ada toko resminya di Tokopedia ya teman-teman. Gue beli. Gue dapat harganya itu ya ada harga flash sale guys. 171.000. Waktu gue beli. Nah, sama ongkirnya jadi 183 ribuan. Tapi sekarang harganya normalnya sekitar 200 ribuan guys. Dan ini yang menariknya adalah dia itu udah 2K 180 plus 360. Jadi bisa ngangguk-ngangguk gitu terus muter-muter guys gitu. Ada privacy covernya juga ya. Jadi ada privacy cover yang bisa nutup-nutup gitu teman-teman ya. Dan di sini ya samalah ya, nggak bisa kelihatan guys karena HP-nya pakai kamera depan ini. Jadi nggak ada autofokusnya di depannya. Ini di sini tulisannya kalau kalian nggak bisa lihat, gua coba lampunya kita gelapkan sedikit ya teman-teman ya. Apakah nggak bisa guys? Jadi sini tulisannya yang ini HD lens true color gitu. True color teman-teman ya, true color gitu. Fast focus. Nah, fast focus itu kayak dia autofocus. Jadi kita sambil buka ya. Autofocus cuma mestinya kalau fast focus cepat gitu ya dan seharusnya transisinya halus mestinya ya teman-teman. Dan ini adalah kameranya terus ini buku petunjuknya ya sama lah. Tapi di sini ditulis gini ya teman-teman ya. Kalau kalian bisa ngelihat, nggak bisa guys. Jauhnya segini sih. Dengan harga gue bilang 200 ribuan lah ya teman-teman, dapat 2K. Tapi dia itu 30 fps. Jadi 2K 30 fps. Dan yang 1080p-nya pun 30 fps. Yang di bawah itu pun 30 fps. Nah, di sini tulisannya 2K Quad HD atau QHD autofocus ya. Di sini tulisannya autofocus. Lalu ini ada covernya guys. Tuh, kalian lihat kan? Nah, jadi kalau ketutup itu dia tuh datar teman-teman ya, mulus gitu, mulus datar. Dan bagusnya tuh tutupnya di dalam. Kalau biasanya kan tutupnya di luar sini ya. Dia ini di dalam guys. Nah, mantep kan? Kita akan langsung tes ya ini. Dan ini kalian bisa cantolin ini di monitor PC kalian. Di sini juga dikasih karet ya teman-teman ya. Kita buka nih karetnya. Ya copot guys. Copot teman-teman. Oh, yang ini nggak harus dibuka coy. Salah guys, sebenarnya itu bisa dibuka. Ininya dibuka nih, plastik karetnya guys. Nah, ini karet ya. Jadi supaya monitor kalian nggak rusak gitu. Maksudnya begitu teman-teman. Ini juga sebenarnya harus dicopot teman-teman ya. Karena yang di atasnya ini juga karet ya nih. Ini karet. Jadi menarik gitu. Dan ini lemnya gitu. Dia pakai double tap. Nah, lalu ini juga dikasih pelapis nih kita copot aja. Walaupun ini sebenarnya nggak terlalu uh, perlu ya. Karena biasanya begini doang juga bisa gitu. Tapi ya udahlah, kita copot aja. Nah, itu. Nah, di sini udah kita copotin semua. Ini juga kita copot ya guys ya. Yang ini yang dicopot nggak sih ini? Ya, nih lembaran. Kalau kalian nggak mau copot sih bebas ya. Tapi gue lebih suka dicopot sih. Copot aja guys. Nah, kayak gini kita akan pasang sebentar ya. Oh iya, sebelum lupa guys. Jadi kalau dia bilang tadi kan 180 dan 360 ya. 360 dia yang beginian guys nih. Nih, dia bisa berputar gini nih. Harapannya sih nggak copot dia. Nah, ini dia bisa putar kayak gini sampai 360, cuma gua akan mutar 360. Nah, yang 180 tuh yang ini guys, yang dia bisa nunduk. Nah, gitu. Kalau kalian lihat kan, nah. Gitu teman-teman ya. Jadi bisa mutar kanan kiri terus ngangguk-ngangguk gitu. Nah. Nah, gini guys. Mantep kan ya? Mantep banget teman-teman ya. Harga 200.000 dapat 2K walaupun 30 fps. Yang penting itu, nah satu lagi yang paling penting adalah ini 5 megapiksel teman-teman.
Lu bisa bayangin nggak? Jadi kenapa gue bilang, di harga segini, dia itu nggak ada saingan. Kenapa gue bilang nggak ada saingan? Dia 2K atau 2K, 5 megapiksel, walaupun 30 fps, tapi dapat 5 megapiksel. Sementara kalau gue bilang ya, saingan terdekatnya mungkin kayak NYK yang Albatros, itu hanya 4 megapiksel dan tetap 30 fps. Itu yang A95 kalau nggak salah. Sementara yang A96 itu nggak bisa dibandingkan dengan ini karena dia 2K-nya udah 60 fps dan harganya itu sekitar 2 kali lipat ya. Jadi yang A95 atau yang A96 itu harganya mungkin sekitar 400-an ke atas gitu. 450-an lah kalau untuk A96 ya, yang A95 mungkin sekitar 350 ke atas. Jadi ini nggak ada saingannya teman-teman di harga range segini dengan semua yang dia dapat. Oke, lanjut ya. Oke guys, jadi kalian lihat yang ini adalah yang EYD 2K QHD. Yang ini yang gue punya yang lama ya. Gue punya satu ring light doang di depan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat pencahayaannya sebenarnya cuma sederhana, satu ring light di depan, terus yang satu lagi ini lampu gua, lampu kamar ya. Dan ini yang si EYD memang lebih gede ya dimensinya dibandingkan yang si MTEK. MTEK ini yang WB 300 kalau nggak salah, gue lupa guys. Jadi kita akan langsung tes ini kameranya. Jadi kalau di sini gue bikinin kayak display dulu ya teman-teman ya. Oke guys, jadi ini kalau kalian nyari dia kan udah gue colokin ya. Jadi kalau kalian nyari dia ini namanya di sini adalah bukan ini guys. Kita ambil di video capture device, terus yang web kamera ini ya. Ini yang MTEK yang USB kamera, yang ini web kamera. Di sini terus gua kemarin aktif. Nah, ini dia gambarnya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini adalah gambarnya. Cuma ini mikrofonnya belum ya guys. Ini mikrofonnya masih pakai yang gue punya yang eksternal. Jadi ya sebenarnya sih gue nggak harapin mikrofonnya ya. Kalau kalian misalnya nge-streaming atau apa ya sebenarnya kalian nggak bisa ngarepin mikrofon dari si kamera webcam biasanya. Walaupun sebenarnya webcam itu harganya jutaan ya teman-teman. Biasanya mikrofonnya ya so-so lah ya. Di sini kelihatan jernih banget coy. Nah, di sini adalah konfigurasi videonya. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah konfigurasi video. Kalian bisa melakukan banyak hal di sini ya teman-teman. Tapi gue nggak akan konfigurasi dulu. Mungkin di berikutnya. Ini autofocusnya kalian bisa hilangin. Tapi kalau gue ngerasa autofocusnya oke nggak sih? Gue nggak tahu. Ada beberapa kamera yang ketika kita nutupin muka atau gimana-gimana, dia kayak apa ya? Kedut-kedut gitu guys. Gue nggak tahu ini gimana. Kan dia bilang fast focus ya, autofocus. Jadi seharusnya kelihatannya tampilannya mulus sih. Mestinya ya. Nggak tahu juga teman-teman. Ini kita nggak atur-atur dulu. Kita akan ngelihat pengaturannya yang di custom. Nah ini 1920 kali 1080p. Maka dia jadi widescreen kayak gini ya. Kalau seandainya kalian customnya, ini custom ya. Dia defaultnya langsung custom gitu teman-teman ya. Highest FPS-nya itu tetap 30. Jadi nggak perlu dirubah-rubah lagi. Ini pengaturan gue sebenarnya pengaturan dari yang sebelumnya juga. Nah, sekarang kita akan lihat yang 2K-nya. Nah, di 2K-nya dia itu kotak ya. Nggak widescreen, teman-teman. Jadi, kelemahannya mungkin di sana. Tapi itu juga bisa jadi keunggulan. Kenapa gue bilang jadi keunggulan? Lebih mudah ngesettingnya tanpa kalian harus crop. Kalau kalian mau live streaming atau mau, apa ya, kayak bikin konten yang ada gambar kaliannya, ada video kaliannya, kalian nggak harus dipotong-potong lagi. Tapi kelemahannya ya dia nggak bisa satu layar. Jadi kita liatin kayak gini ya. Sebentar ya teman-teman ya. Kita akan pilih ke video capture. Terus ini kita matiin. Nah ini dia. Guys. Ini adalah video capture. Jadi dia nggak pas dengan si kotaknya. Karena dia kotak teman-teman. Tuh kalian bisa lihat. Dia itu sebenarnya kotak gitu. Nggak widescreen. Jadi kan kanvasnya si OBS gue ini 1920 kali 1080p, 1080p lah ya kita bilang. Ini tengahnya di mana, Bang? 272 2.
Di sinilah ya guys ya. Nah, dia nggak bisa dilebarin teman-teman. Kalau dilebarin dia gitu. Sebenarnya bisa pakai custom, cuma kalian bakal jadi kayak gini. Kalau gua transform, dia jadi stretch to screen. Gue jadi melebar begini coy. Tapi bagusnya memang fit to screen. Nah, untungnya apa? Seperti yang gue bilang tadi, ketika kalian mau live stream, jadi kalian mau pakai misalnya nih, gue kasih gambar dah. Media. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ini kan taruhlah kalian mau live streaming, terus kalian mau ada kotaknya tuh. Tuh kan guys, tuh. Jadi kalian nggak perlu crop-crop lagi, kalian cuma nyesuaiin kecilin begini doang, teman-teman. Keren nggak sih? Keren kan? Sekarang kita gedein dulu, karena supaya kelihatan dengan jelas, backgroundnya biarin aja. Kalau kalian lihat ya, ini guanya nih. Gini guys, kalau misalnya gue tutup muka gua gitu ya. Bagus teman-teman ya. Dia nggak kedut-kedut coy. Adalah sedikit tapi nggak terlalu sensitif teman-teman ya. Karena kan itu perubahan dari jauh ke dekat. Tapi kadang-kadang ada beberapa kamera webcam yang kita giniin muka kita terus dia langsung nyari lagi gitu loh. Ini enggak teman-teman ya. Oke, bagus banget coy. Dan ini adalah pakai bisa dibilang pakai satu ring light dengan satu lampu di atas ya, di sana lampu kamar. Kalau misalnya gue matiin lampu, ini 2K ya, ini yang 2K. Oh bagus guys. Ini hanya pakai lampu kamar ya. Oh bagus coy. Gue kelihatan ganteng gitu ya. Kita coba matiin dulu lampu kamarnya ya. Jadi dengan cahaya minim, ini termasuk matahari karena rekamnya siang ya guys ya. Nah ini hanya modal matahari teman-teman. Oh, 2K, 30 fps. Tapi ya seperti yang gue bilang, kalau seandainya ini 60 fps, ini mah bakal booming banget guys. 30 fps saja sebenarnya udah lancar ya. Tapi kalau misalnya ini 60, wow, wow pak. Tapi 30 ini aja, ini mah udah kayak nemuin hidden gem gitu. Hidden gem guys. Kalau next Carlos, hidden gem gitu guys. Kenapa gue bilang kayak gitu? Nah dia memang halus ya dibandingkan dia terus mencari-cari kayak misalnya kita deketin baru autofocus. Nah kan kalau kita jauhin pergerakannya lebih halus malah. Jadi kayak ini mah beruntung banget teman-teman ya kalau dapat yang harga segini. Sekarang kita akan coba autofokusnya. Ini nggak pakai cahaya ya kecuali matahari gitu. Kalau gue mau tutup, gue nggak suka guys streaming gelap-gelap atau nge-record gelap-gelap coy. Ngapain gitu ya? Sekarang kita akan coba tulisan dah ya. Dari kotaknya ini loh. Nggak usah guys. Dari yang manualnya tadi aja yang kecil gitu. Nih. Tuh. Apa gue bilang? Bagus nggak tuh? Tajam nggak tuh? Nah, pergerakannya tuh halus guys. Nggak melulu berkedut-kedut kayak nyari-nyari gitu. Tuh halus teman-teman. Padahal 30 fps loh. Ini worth it. Nah, halus coy. Gue bilang sih ini worth it ya. Kalian harus beli G. Bagi yang nyari webcam murah, tapi dengan 5 megapiksel, bayangin, 5 megapiksel guys. 5 megapiksel. Kalian bisa dapat yang begini. Nah, dia ada kedut-kedutnya sedikit gitu. Tapi itu kayak bergantung sama jarak, teman-teman. Tuh. Kayak bergantung sama jarak. Nah, kan, tapi pergerakannya halus, guys. Nggak kedut-kedut melulu gitu. Wah, ini cakep sih. Kalian mesti kalau ada kesempatan ambil, guys. Ini kalau ada budgetnya 200 ribuan, teman-teman ya. Gue bisa bilang ini bagus. Dah kita coba yang 1080p ya. Kalau 1080p dia praktis lebih mungkin nggak setajam yang 2K, cuma dia bisa dapat masih tajam sih, guys. Kalau gue kan biasanya nge-record 1080K, kalian lihat ya, dia lebih lebar ya, teman-teman ya. Terus kalau misalnya ditutup nih, seret, halo. Seret. Wah,
Jadi kalau kalian tahu ya, dia tuh tipenya kayak kamera yang ada bokehnya gitu. Jadi bokehnya itu nggak nggak gimana sih, nggak brutal gitu guys, halus gitu, pergantiannya halus teman-teman. Gua ngerasa kayak gitu karena gua kan punya kamera yang satu lagi nih, yang si MTech. Gua nggak usah coba lah ya, kalian biasanya udah lihat juga sih beberapa. Jadi ini bagus ya, kita akan coba mikrofonnya. Mikrofonnya itu ya kalian bisa bedain ya, ini adalah mikrofon yang biasa gua pakai. Ini juga mikrofonnya nggak mahal-mahal banget ya, Soundtek. Nah sekarang kita akan bedakan dengan mikrofonnya si EYD gitu teman-teman. Nah guys, ini adalah mikrofonnya si EYD. Jarak dari kameranya ke gua itu sekitar mungkin 40 cm atau 50 cm ya. Jadi lumayan jauh dan gua terpaksa, gua nggak tahu ya, gua nggak monitoring, jadi gua nggak tahu gimana bunyinya. Jadi gua agak sedikit nggak keras juga sih guys. Ya kayak normal, cuma ya agak dikerasin dikit lah ya ngomongnya. Nah ini adalah hasil kualitasnya. Yang filter di OBS-nya gua matiin semua teman-teman ya. Nah, sekarang gue akan coba hidupin filter yang di OBS yang biasa gue pakai untuk mic-nya tadi. Apakah pengaruh itu atau bagus nggak ketika pakai OBS gitu ya. Ini gue hidupin semua filter yang gue punya. Nah, di sini noise-nya seharusnya itu berkurang atau bahkan hilang ya. Tapi kalian bisa dengar gimana kualitas mikrofonnya ketika gue ini kayak gue ini sekitar 50 cm lah guys ya, 50 cm dari si webcamnya. Kalian bisa lihat kalau menurut gue sih dari data yang di OBS-nya itu sebenarnya tangkapan suaranya itu normal, bagus gitu loh. Cuma bagaimana jenis suaranya, apakah dia cempreng kayak di dalam kolam, kayak di dalam ruangan, gue nggak tahu ya. Jadi inilah dengan dengan 1080p yang bisa 2K, tapi gue pakai yang 1080 dulu karena ini jelas banget. Gue nggak akan ngasih tahu tentang apanya setting kameranya dulu karena gue juga baru dapat guys, baru hari ini sampai gitu loh. Langsung gue bikin. Ini aja udah bagus kalau menurut gue gitu. Warna kulit gue tuh nggak berubah gitu, nyaris nggak berubah teman-teman. Kalau di dark, kalau terpaksa gue tutup ya kordennya, kita coba lihat. Nah ini gelap ya teman-teman, maksudnya memang ini siang tapi kordennya gue tutup gitu. Korden gue lumayan tebel gitu kan. Kalian bisa lihat ada noise-nya di sini, di samping sebelah sini itu dekat tas. Kalian lihat ada noise-nya, di guanya juga ada noise-nya. Jadi kalau seperti yang gue bilang, gue nggak suka sih siaran dengan gelap gulita gitu. Ngapain ya siaran gelap gulita tapi pakai webcam, mending nggak usah face off gitu ya. Jadi ini, tapi kalau menurut gue lumayan ya. Memang di bagian baju gue kelihatan banget noise-nya, tapi di bagian wajah gue itu masih jelas. Walaupun kalau gue lihat, ya noise-nya banyak. Kita akan ganti ke 2K gitu ya. Susah nih nyebutin 2K 2K. Gak Indo banget gitu ya. 2K. Ini 2K guys. Sama aja guys. Noise-nya juga bakal berasa gitu. Kecuali kalau kalian gelap terus kalian hidupin. Nah, itu lumayan terang ya lampu gue. Terus gue kurangin nih. Nah, gue ganti warnanya jadi yang putih. Yang tadi agak biru-biru ya. Nah, begini guys. Ini mah oke ya. Dengan lampu satu di depan gitu. Tapi gue saranin sih pakai lampu kamar kalian. Ini kalau simulasi malam hari kalian hanya pakai penerangan kalian sendiri di depan ring light-nya terus pakai lampu kamar ya. Seperti inilah kira-kira guys. Warnanya keluar. Ini lampunya yang gue hidupin tuh yang putih. Gitu. Dan kalian lihat noise-noise di baju gue tuh hilang. Di tasnya kelihatan sedikit karena jauh. Tapi yang di muka gue nggak terlalu kelihatan gitu. Ini 2K ya. Coba kita terangin sedikit lagi. Lah ganti malah jadi yang biru. Nggak apa-apa guys, pakai yang biru aja, gue lebih suka yang biru. Nah oke nggak sih, ini belum disetting ya teman-teman ya, gue belum setting apapun dari si lampunya, dari si webcamnya gitu lah. Ini murni dianya gitu, dan ini masih pakai mic. Gue lupa masih pakai mic si webcamnya. Oke, ini kembali lagi ke mic gue ya. Tadi gue ngerekamnya murni pakai mic si webcamnya. Sekarang ini pakai mic gue. Kalian bisa tahu lah bedanya apa ya. Gue rasa bakal ada bedanya dan banyak. Jadi ini kayak simulasi di malam hari ya. Ketika penerangannya itu cuma ada lampu kamar gue sama ring light di depan satu. Udah itu doang. Gue cuma punya itu doang teman-teman ya. Kalian bisa lihat jendelanya gue tutupin. Ini lampu di kamar. Terus ya udah.
ini hasilnya. Maksud menurut gue sih bagus. Warna kulit gue tuh nggak terlalu banyak berubah, guys. Menurut gue sih oke gitu loh. Jadi untuk harga 200.000 dapat tuh kayak 5 megapiksel, worth it coy. Untuk yang EYD ini, ejaan yang disempurnakan. enjoy your digital life ya, bukan ejaan yang disempurnakan. Tapi oke sih. Dari gua sih begitu aja ya teman-teman ya. Udah 20 menit gua nge-review beginian 20 menit, tapi gua pengen ngasih tahu kalian kalau ada ternyata kamera 2K gitu ya, yang 5 megapiksel walaupun 30 fps dengan harga yang cukup terjangkau sekitar 200 ribuan ya. Wih, dia ini sebenarnya punya varian ya teman-teman. Ada yang 1080p, cuma ya percuma. Kalau gue beli 1080p itu harganya di bawah 100 ribu. Harganya 85 ribu kalau nggak salah. Sementara yang MTech gue punya ini 1080p guys. Spesifikasinya sama gitu, sama-sama 2 megapiksel. Tapi dia ada yang harganya 300 ribuan. Kalau nggak salah 350 ribu. Itu udah 4K. Tapi tetap 30 fps. Nah, disinilah main pilihan kalian teman-teman ya. Kalau seandainya kalian punya budget sekitar 450 ribuan sampai 500, kalian memang pengen webcam yang benar-benar dapat 60 fps, maka gue sarankan yang merek yang tadi gue bilang, NYK. Tapi kalau seandainya kalian pengen cukuplah dengan 30 fps, 4K, dan 2K, gue nggak tahu 2K-nya bisa 60 atau 30, tapi gue rasa masih 30 guys. Karena ya itu harganya ditekan kan. Itu udah sesuai ya teman-teman. Tapi bedanya teman-teman adalah yang 4K-nya si EYD ini 8 megapiksel, itu pilihannya kalau nggak salah ya. Nanti gue tampilin gitu. Sementara yang di NYK itu masih 5 megapiksel sama dengan yang 2K. Jadi itu pilihan masing-masing. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan budget kalian ya. Bye-bye, see you next video. Sub, like ya.